Sebelum kita beranjak ke tahap penyilangan, harus mengenali dulu ya bunga, bagian-bagian bunga ini gitu ya teman-teman semua. Nah ini jadi sudah dibuka ya teman-teman semua. Jadi ini ada yang pertama, ada kepala putih ya teman-teman semua, tuh bisa dilihat tuh, yang itu. Terus yang kedua ada yang bawah, ada benang sari ya teman-teman semua. Jadi intinya ada jantan dan ada betina ya di sini di satu bunga ini. Nah ini untuk bagian jantan ya, simpelnya seperti itu ya, yang bawah. Terus ini yang bagian betina yang atas. Terus ini di bagian bawah ada bakal biji yang ini ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua bisa paham ya melalui gambar ini. Nah jadi untuk penyilangan ya teman-teman semua tinggal ambil dari pohon yang berbeda, dari misalnya jenis umbi jalar yang berbeda, supaya menghasilkan varietas yang berbeda pula gitu ya teman-teman semua. Nah yang tentunya teman-teman semua harus varietas berbeda itu harus ada tujuan ya teman-teman semua, dengan tujuan yang tujuan menghasilkan varietas unggul, misalnya dengan rasa yang manis gitu, terus perawatannya tidak susah, terus bisa berumbi di berbagai medan gitu ya, tidak tidak rujit gitu kalau bahasa Sundanya. Jadi gitu ya teman-teman semua, untuk misalnya diambil dari keunggulan Cilembu, misalnya umbi Cilembu madu ini dengan rasa yang sangat manis misalnya, yang sangat enak. Terus dari satunya lagi misalnya dari jenis aja misalnya ya, yang seperti ini. Jadi ini kan jenis aja ini cenderung dengan umbinya yang sangat besar dan hedon luar biasa. Terus dikawinkan dengan jenis yang umbi Cilembu yang menghasilkan umbi yang sangat manis dan panjang-panjang. Misalnya jenis aja ini buat besar dan cepat besarnya gitu ya teman-teman semua gitu. Nah gitu ya teman-teman semua. Dan untuk prakteknya sekarang mari kita praktekkan untuk cara penyerbukannya, dan berikut yang sudah contoh yang sudah aku serbuki dari umur 1 hari sampai 30 hari ya teman-teman semua. Oke, kita praktek ya teman-teman semua. Nah untuk pejantannya di sini aku ambil dari Cilembu madu ya teman-teman semua. Jadi kalau untuk persilangan, jadi aku gitu ya usahakan tidak memupuk dengan kimia-kimia ya teman-teman semua, supaya merealistiskan gitu ya. Oke, kita praktek ya. Nah ini ada jenis aja, aku sudah disimpan di sini. Tuh, menakutkan lagi, tinggi benar dah. Nah ini jenis aja yang cenderung umbinya sangat besar dan hedon luar biasa. Nah ini ya teman-teman semua. Jadi si jalu yang ini, yang dari Cilembu Madun, kita buang dulu ya, yang kepala ini betinanya. Nah ini sudah dibuang betinanya ya teman-teman semua, dan ini tinggal kepala sarinya. Tuh kepala sari kita masukkan ke sini, dan mahkota bunganya juga kubuang ya, dibuang. Tuh sudah dibuang, lalu masukkan ke sini, ke
umbi aja ini yang cenderung umbinya yang sangat besar-besar dan hedun luar biasa, tapi kurang manis gitu ya. Jadi ini untuk menghasilkan umbi jalar yang sangat manis sekali ya. Jadi masukin ke sini di geo-geo ya seperti ini ya teman-teman semua. Lalu simpan di sini. Nah, cukup seperti itu aja. Nah, untuk selanjutnya kita buat tali ya, untuk sekedar tanda gitu ya, supaya tidak paganti, tidak jadi yakin yang ini gitu, untuk varietas Cilembu dan umbi ajanya. Nah, jadi di tali ya teman-teman semua seperti ini. Jadi usahakan itu di satu pohon. Ini contohnya aku ya, di satu gundukan ini, satu lokasi ini ada 11 jenis umbi jalar ya teman-teman semua. Yang di sini saja itu ada 11 jenis. Tuh lihat, bisa dilihat. Ini umbi aja, umbi cucu, karena dari Mang Cucu, umbi hariri karena dari Mang Hariri, umbi Cilembu, itu umbi Aum. Terus itu satunya lagi umbi eye karena dari BEY, umbi Dian, dan ada juga itu umbi Korea yang dari Korea ya teman-teman semua. Tuh, hebat gak? Aku sampai segitunya ya. Ambil dari Korea. Hedun, mantap dan luar biasa. Aduh. Ini umbi dari Korea ini hebat ya teman-teman semua. Aku sudah lihat kemarin sudah korek ininya, walaupun baru beberapa hari gitu ya, hampir 1 bulanan. Si umbinya hedun, si bakal umbinya gitu ya. Aku sangat tertarik dengan umbi ini. Jadi hampir sama dengan umbi unggulan aku ya teman-teman semua. Ini umbi Aum eye. Nah, yang ini kalau diperdekat ini umbi Dian dari Mang Dian. Ini manis sekali, ada telur-telurnya di dalamnya, kayak telur gitu ya, manis mengkel yang ini. Super luar biasa dan hedun. Nah, supaya berhasil dalam penyilangan ya teman-teman semua, jadi pertama-tama si ini teh kita harus sit satu komplek itu, satu ini ya, satu pohon yang sama ini misalnya ya. Jadi di tempat yang sama juga gitu ya. Nah, untuk selanjutnya teh misalnya ini yang sudah berhasil diserbuki ya, ini lalu tandai seperti ini. Nah, ditandai seperti ini, dan untuk selanjutnya buang ininya ya, buang untuk bunga yang lain yang ada di dekatnya yang bersampingan, contoh seperti ini. Nah, ini jadi contoh bunga yang aku persilangkan ya. Tuh, jadi kan ini bunga, terus ini bunga, tapi tidak diserbuki dengan tujuan aku ya. Jadi ini dibuang ya. Jadi hanya satu saja yang diingu. Dan apabila tumbuh lagi bunga, ini buang lagi gitu ya. Nah, jadi gak terlalu banyak bunga. Nanti misalnya mau lagi misalnya diserbuki yang ini nantinya, jadi tidak terlalu banyak. Terus kalau ada banyak seperti ini ya, misalnya seperti ini ada 3, ada 2 misalnya, dibuang 1 gitu, dibuang, sisain 1 yang paling ini aja gitu. Tuh, jadi seperti ini ya teman-teman semua. Nah gitu teman-teman semua. Nah, ini dia yang sudah aku serbukin di umur 30 hari ini. Tuh ada tali-talinya ya teman-teman semua, bisa dilihat. Ini aku pakai tali-tali gitu. Tuh ada tali-talinya ya, bisa diperhatikan dengan jelas. Ini yang sudah berhasil diserbuki ya.
Jadi ini sih yang sudah berumur 30 hari. Jadi 30 hari mulai tuh sudah jadi biji ya teman-teman semua. Jadi kita di umur kalau menyilangkan itu di satu komplek pertama ya, di satu komplek seperti ini, di tempat yang sama. Jadi pas nyari teh gak susah ya teman-teman semua. Jadi sudah pasti di sini gitu ya. Tuh makanya ini ada beberapa ya. Tuh banyak. 1 2 3 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jadi dalam video kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang cara menanam biji umbi jalar ya. Biji umbi jalar di seperti ini ya. Tuh si biji umbi jalarnya. Nah, seperti ini. Biji umbi jalar jadi sudah mulai tumbuh. Oke, ini diperjelas ya. Nah, jadi biji-bijinya seperti ini ya teman-teman semua. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara menanamnya bagi teman-teman semua ya yang mengikuti video aku dari video sebelumnya ya, tentang bagaimana cara membuat varietas baru umbi jalar, cara menghilangkan umbi jalar ya kemarin. Jadi sekarang bagian pembahasan tentang penanaman bijinya gitu. Nah, jadi untuk penanaman bijinya sendiri teman-teman semua bisa menggunakan media tanam yang sangat halus dan gembur ya teman-teman semua. Nah, di sini aku menggunakan itu gergaji ya teman-teman semua. Media tanamnya serbuk gergaji ya. Ini aku gunakan serbuk gergaji yang sudah buruk, yang sudah busuk sih seperti ini ya keadaannya. Nah, jika teman-teman semua ada yang nanya, ini berapa hari bang? Berapa hari cina? Jadi sampai tumbuh seperti ini. Nah, ini teh jadi sudah 1 minggu kemudian. Jadi di umur 1 minggu kemudian, jadi si biji-bijinya sudah mulai tumbuh gitu. Nah, seperti ini ya. Di 3 hari 4 hari juga sudah mulai tumbuh. Nah, sekarang jadi bagian penuaan si daun-daunnya sudah mulai. Nah, ini jadi yang kemarin 1 minggu kemarin sudah mulai hijau ya, kemarin agak kemerah-merahan gitu. Nah, jadi seperti yang ini mah yang baru tumbuh. Di 1 minggu kemudian teh jadi ada yang sudah tumbuh, ada yang belum. Nah, lalu bagaimana penanamannya? Jadi untuk penanamannya sendiri ya jangan terlalu dalam ya teman-teman semua. Jadi ini aku contohkan ini sebagai biji ya. Nah, biji. Jadi si biji teh disimpan di sini. Jadi si dikuburnya jangan terlalu dalam ya. Nah, jadi seperti ini aja. Jadi supaya tidak ada istilah gagal tumbuh gitu. Nah, berapa hari ini dari biji, Bang? Nah, gitu kalau ada yang pertanyaan dari bunga gitu untuk menjadi biji. Gitu diperkirakan jika tergantung cuaca sih sebenarnya ya. Jadi kalau cuaca panas mah biasanya 30 hari lah, 30 hari sampai 40 hari di cuaca hujan gitu. Nah, di umur 30 hari dari penyerbukan teman-teman semua jadi kudu iya ya, kudu sering dilongok ya, sering dilihat gitu. Dari bunga misalnya, bunga itu terus diserbukin. Setelah diserbukin teh harus sering dilihat nantinya setelah 1 bulan. Karena kemarin pakai tanda gitu ya. Nah, itu jadi terus dipantau sehingga nantinya tidak jatuh ke tanah pas sudah menjadi bijinya gitu. Nah, gitu ya teman-teman semua. Nah, untuk perawatannya sendiri, perawat biji-biji ini ya teman-teman semua usahakan harus harus selalu lembab ya teman-teman semua. Jadi harus disiram setiap hari gitu jika cuaca tiada hujan gitu. Untuk ininya ya, untuk penanamannya ini aku seperti ini ya teman-teman semua tuh. Jadi ada
ada naungan tapi masih terkena sinar matahari gitu ya teman-teman semua. Jadi seperti ini gitu tuh. Jadi ini aku gunakan di sela-sela pinggir rumah gitu, pinggir gazebo rumah gitu. Nah gitu ya teman-teman semua, jika ada pertanyaan seputar umbi jalar, seputar perkawinan dan pembuatan varietas gitu ya, teman-teman semua bisa sertakan di kolom komentar gitu. Dan apabila teman-teman semua ya ada yang mau ditanyakan misalnya gitu, yang tidak ngerti misalnya dari kata-kata aku, nanti aku perbaiki ya teman-teman semua nanti, atau buat pertanyaan gitu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua supaya menjadikan petani Indonesia itu makmur gitu, makmur, adil, makmur, sejahtera gitu ya teman-teman semua ya, khususnya gitu ya, khususnya kaum muslimin muslimat ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jadi sekarang sudah menginjak ke umur 13 hari kemudian. Tadi umur 13 hari kemudian si penampilannya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi ada rupa-rupa ya, ada yang sudah jadi pupuk, ada yang baru ngehel seperti ini, ada yang masih ngebenggul tapi masih hidup ya, kayaknya masih hijau, dan ada yang juga sudah keluar pucuk seperti ini, dan juga ada yang sudah keluar pucuk dewasa tuh. Jadi varietas baru ya, tah bulat nomor rupa-rupa. Nah di bawah juga ada semu merah, ini mah ini agak mereka merah-merahan. Nah, jangan lupa ya teman-teman semua, jadi tidak semua berhasil dalam itu teh tuh, di setiap biji teh ada yang tidak tumbuh tuh, 1 2 3 4 5 6 yang tumbuhnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dari 10 yang pip-pipnya ada 2 nih. Jadi tingkat keberhasilannya dari biji itu gitu ya, ada yang tumbuh, ada yang tidak gitu. Nah gitu ya teman-teman semua. Nah sekarang aku akan informasikan bagaimana aku memupuknya gitu ya. Di sini aku sudah menyiapkan NPK berhubung supaya tumbuhnya ke daun gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak, 3 siki tuh, di jauh ya dari daun, kira-kira segini tuh. Kalau ini perjelas seperti ini tuh. Nah jadi gitu ya teman-teman semua, tuh jadi varietas baru ya teman-teman semua. Mudah-mudahan jadi varietas yang ajib dan menakjubkan ya. Nah yang ini nih yang aku takjub mah. Nah ini perasaan aku, ini dari itu yang sama ya teman-teman semua, dari bunga-bunga yang sama, tapi ini lahir berdaun berbeda. Nah gitu ya teman-teman semua. Tapi kalau yang ini mah sudah terlihat tuh mengikuti indukan-indukannya. Nah ini jadi aku pupuk lagi ini 3 ekor, tidak 3 biji jauh ya teman-teman semua, kiraan 5 cm. 3 ekor. Ini jangan terlalu dekat, ditakutkan ini karena masih kecil-kecil, supaya hidup lebih subur makmur. Nah gitu teman-teman semuanya, jadi pertumbuhan setelah 13 hari. Nah jadi 13 hari kemudian. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa jadi patokannya dan referensi gitu, seperti ini gitu ya, khususnya untuk aku sendiri gitu ya. Aku juga kan
belajar gitu, terus belajar dan belajar, karena dikarenakan manusia itu tepatnya lupa dan salah, jadi ada dokumentasinya gitu, dokumentasi. Nah gitu ya teman-teman semua, jadi beginilah pertumbuhannya ya teman-teman semua. Di umur 13 hari kemudian rata-rata sudah mengeluarkan pucuk. Pucuk aku dijelaskan. Rata-rata mulai gitu ya. Nah itulah yang rata-rata pucuk. Ya gitu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik. Jangan lupa like dan subscribe ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Sekarang sudah berlanjut ke 17 hari kemudian. Nah, itu 17 hari kemudian sudah seperti ini. Jadi mari kita saksikan apa saja perubahannya. Oh, itu di sini. Perubahannya dalam usia 17 hari kemudian. Nah, jadi kemarin ya baru nengtet yang satu ini, daun ini ya. Nah, daun yang ini saja. Yang ini saja kan kemarin baru daun ini. 4 hari yang lalu baru daun ini dan baru nengtet seperti kucrit ya di sininya. Nah, nengtet di seperti gitu. Nah, sekarang kemarin setelah aku pupuk ya dengan pupuk 3 guruntul 1 2 3 tuh. Akhirnya ini sudah besar, yang kemarin kecil ya. Bisa diperhatikan oleh teman-teman semua. Dan ini juga sudah mekar. Ya, yang begitu cepat dan begitu drastis gitu ya untuk perkembangannya. Nah, ini juga sama teman-teman semua bisa diperhatikan. Nah, seperti itu ya. Kemarinnya baru ininya doang ya. Kemarin mah baru ininya saja. Mananya? Baru ininya saja. Sekarang sudah keluarnya tuh sut. Wow. Menakjubkan. Nah, di sini aku mau membocorkan ya rahasia visi misi aku mengembangkan jenis ini ya. Jadi aku gitu ya melakukan penanaman dari biji ini dan aku sedang menyilangkan ya antar jenis umbi jalar, karena aku mau punya banyak jenis umbi jalarnya gitu. Nah, visi misinya yaitu aku ingin menciptakan, atau bukan menciptakan, aku ingin berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan rekor dunia ya, yaitu menanam umbi jalar dengan terpanjang di dunia dan terbesar di dunia, pokoknya serba di dunia gitu ya, terbesar di dunia terus terpanjang di dunia gitu ya. Malahan aku sudah menyiapkan gitu ya untuk pinggir-pinggirannya gitu, bambu gitu untuk pinggir-pinggirnya, dan rencananya aku akan membuatnya di pinggir kolam gitu ya, supaya dekat untuk perawatan dan untuk mengontrol gitu ya. Kemarin aku sudah bereksperimen bagaimana cara mengitukan ya, merubah media tanam, semua media tanam menjadi umbi jalar di video kemarin. Sekarang mah aku ingin gitu berusaha untuk memecahkan rekor dunia, yang mana di dunia ini belum ada yang melakukannya gitu ya. Mungkin itu juga kan aku lihat informasi gitu ya, dilihat-lihat gitu, kalau di Indonesia paling besar 17 kg, kalau aku menginginkan lebih dari itu per satu ubinya ya, 17 kg. Nah gitu ya teman-teman semua.
Nah, kita berlanjut lagi ya membahas membahas bagaimana si pertumbuhan yang kemarin ngegulung ya daunnya, sekarang sudah mengeluarkan baru gitu, baru mengeluarkan daun dewasa. Jadi ini before afternya. Dan ini yang kemarin ngeguruntul tapi masih hijau ya teman-teman semua, tapi masih hijau. Aduh, ini jelas kayak ya teman-teman semua, tapi masih hijau, tapi si kepalanya itu sudah putus ya, bukan kepala bekas gitu ya, bekas cabang bayinya. Nah gitu ya teman-teman semua. Nah ini kemarin yang satu, yang daunnya masih satu, sekarang sudah dua gitu. Nah ini varietas baru juga, ini varietas spesial juga gitu ya teman-teman semua. Jadi mah itu dokumentasi ya, kade dokumentasi. Jadi teman-teman semua yang mau niru gitu ya, misalnya mencoba melakukan penyilangan dan menanam biji gitu ya, nantinya teman-teman semua bisa menjadikan referensi. Aku juga begitu pula aku gitu ya, mudah-mudahan aku juga bisa mendapatkan referensi dari video aku sendiri, lantaran aku juga biasanya gitu kalau lupa sering melihat video aku sendiri juga. Nah teman-teman semua ya, kalau yang mau tahu gitu, aku teh bukan baru pertama nanamnya ya, nanam umbi jalar teh. Ini mah baru publikasi aja. Jadi aku teh penelitian ini jadi sudah kitaran 2 tahun lah, 2 tahunan dari mulai persilangan apa namanya, stek itu, stek batang, lalu disambungkan dengan teknik okulasi. Terus aku juga meneliti media tanam yang bagus. Terus aku juga meneliti varietas yang bagus gitu ya. Nah gitu teman-teman semuanya, sekedar update gitunya informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, bagi yang sudah subscribe jangan lupa bagikan kepada teman-teman semua dan kasih like-nya ya teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang sudah berumur 29 hari kemudian. Nah jadi penampilannya di umur 29 hari kemudian jadi rupa-rupa ya teman-teman semua tuh. Walaupun dari indukan yang sama dengan inti pokok cilembu ya, cilembu madu, jadi supaya menghasilkan umbi jalar yang panjang dan enak gitu ya teman-teman semua. Karena yang aku temui gitu ya, di antara umbi jalar yang lain, yang paling nikmat dan paling lezat itu adalah cilembu madun. Nah jadi intinya gitu ya, sekarang sudah beranjak dewasa ya teman-teman semua, di umur 30 hari. Jadi nah jadi asal muasalnya jadi seperti ini ya teman-teman semua. Tuh si daun pertama mah jadi hampir sama seperti ini. Oke kita lihat yang kedua, bisa dilihat ini jadi sama ya, pas tumbuh dari biji mah si daun teh sama gitu, sama-sama seperti ini daunnya ya. Ini dari berbagai persilangan ya teman-teman semua, sama. Nah setelah beranjak dewasa di umur 30 hari barulah berubah gitu ya. Tuh barulah berubah gitu ya untuk daun dewasanya ya teman-teman semua, terlihat jelas untuk perubahan daun dewasanya. Nah pertama-tama karena ini inti pokoknya dari cilembu madu, walaupun sama gitu ya, dari indukan yang sama gitu, yang menghasilkan beberapa varian. Pertama 1, 2, ini tuh, ini sudah jelas ya, 2, 3, 4 ya, 4 karena ini mah bukan ya, ini mah beda lagi indukan. 4 varian ya teman-teman semua. Tuh kalau yang ini kan beda indukan itu, dan ini beda indukan.
persilangan gitu ya, sama dengan inti pokok persilangan dari indukan Cilembu Madu. Tuh sekarang sudah mengeluarkan daun dewasa. Ini yang dulunya paling buncit ya. Tuh. Ini dengan yang itu beda ya teman-teman semua, karena ini beda indukan ya teman-teman semua, beda ibu bapaknya gitu ya. Ini dari berbagai indukan karena koleksinya yang begitu banyak gitu ya, yang kualitas unggul dan super hedon luar biasa, dan diseleksi dengan teliti gitu ya untuk menghasilkan varietas yang unggul. Jadi dipersilangkannya juga dengan umbi jalar yang unggul juga gitu ya teman-teman semua. Misalnya si buahnya yang ini identik besar misalnya ya, yang ini identik banyak dan panjang gitu ya. Jadi dipersilangkannya dengan yang gitu, yang sudah teruji klinis dan terbukti kehedunannya gitu ya teman-teman semua. Nah ini dia ini mah ya, aku belum kasih nama-namanya tah gitu ya teman-teman semua. Jadi ini tadi dipindahin ya teman-teman semua, baru aja tadi pagi-pagi aku pindahkan ke sini, dipindahkan ke polybag berbeda. Nah sekarang ini ada satu yang belum aku pindahkan gitu ya. Jadi untuk melihat, sama-sama melihat gitu ya teman-teman semua, bagaimana ini si perakarannya gitu ya teman-teman semua, supaya bisa menyaksikan sama-sama di umur 30 hari kemudian. Jadi ini sebelum dipindah kita akan bawa ke sini dan kita lihat. Ini sorangan ya teman-teman semua, susah ya. Aduh susahnya, nanti ya dulu ya, skip dulu ya. Nah ini dia untuk perakarannya ya teman-teman semua. Tuh sungguh hedon dan menakjubkan. Ini calon-calon bakal umbi jalar ya teman-teman semua. Mantap pokoknya ini kayaknya ini sangat bagus sekali ya teman-teman semua. Bisa dilihat dari kepanjangan ininya ya teman-teman semua, akarnya gitu ya. Ini kayaknya calon umbi jalar dengan porsi panjang hedon luar biasa ini kayaknya. Kalau dilihat dari perakaran di antara akar serabut dan akar inti gitu, sangatlah menghedunkan. Nah oke, yang next untuk yang ketiga adalah tadi perubahannya ya teman-teman semua, dan mengetahui daun-daunnya. Sekarang bagian ke tahap walaupun sama gitu ya, ini misalnya ya bisa dilihat ini sama, sama untuk perdaunannya, daun sama tuh, hampir sama tuh. Ini 2, ini 5, ini 2, ini 2 tuh, 5 gitu ya tuh, hampir sama. Jadi walaupun ini sama ya teman-teman semua, ini tidak menutup kemungkinan ini jenis yang berbeda gitu antara ini dan yang ini. Nah untuk pembuktiannya ya, aku kemarin sudah mempersiapkan ya, yang aku cabut. Nah ini dia. Walaupun ya, kita bawa ke tempat yang terang. Nah jadi ini aku cabut ya teman-teman semua, makanya kemarin aku sudah terangkan ya, kalau melihat umbi jalar itu bukan dari daunnya ya teman-teman semua. Nah ini sama ya teman-teman semua, bisa dilihat dan bisa disaksikan oleh teman-teman semua dengan daun yang sama. Sudah perat manten lagi ini daunnya, kita biarkan aja. Ini kemarin aku cabut ya untuk sebagai contoh. Ini teh walaupun sama, ini teh beda ya. Tuh ini semua ungu gitu. Terus ini lihat ya,
tuh ya, ini buahnya lihat merah, ini akarnya merah guys, merah banget, super merah. Dan ini yang satunya kuning super, kuning putih, kuning panjang. Umbinya juga berbeda ya, ini mah banyak yang sudah jadi umbi, kalau ini mah belum gitu ya, belum ada yang menjadi umbi di umur yang sama. Oke, kita ambil dari daun yang ini ya, tuh lihat ya, tuh kalau di jauh ini merah, ini kuning ya, kita ala daunnya. Nah ini dia, peot lagi ya, jangan yang gitunya, ngalanya ya, samanya si sama tuh, sama kope ya. Ini aduh sudah peot, harusnya mah kemarin ya teman-teman semua. Nah, di sini juga tuh kan ada yang ciwitnya, ada beritunya gitu kan, rupa-rupa ini tuh, ada yang kuningnya sama, sudah rada tua tuh. Jadi walaupun daunnya sama tuh dengan yang ini gitu, misalnya teman-teman semua menyilangkan tuh dari ujung pucuknya aja tuh, lihat, walaupun aduh masih itu tuh, walaupun sama ya, ini dari daunnya, ini dari daunnya, walaupun sama ini dan ini teh umbi jalar yang berbeda ya teman-teman semua, jadi varietas yang berbeda gitu. Nah gitu teman-teman semua, jadi intinya kalau teman-teman semua menyilangkan gitu ya, misalnya daunnya sama seperti ini, misalnya ini belum tentu sama. Jadi kayak seperti ini juga, ini bisa terlihat jelas dan realistis bahwa ini teh berbeda gitu walaupun daunnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman semua, apa kabar? Jadi di sini akan update di umur 49 hari, di hampir 50 hari kemudian ya teman-teman semua. Jadi ini bentuk-bentuknya jadi seperti ini ya. Bisa direview dulu sebelum menuju tahap selanjutnya. Jadi ada penerangan-penerangan dan keterangan-keterangan sebagaimana nanti aku akan sebutkan ya teman-teman semua. Aneh, super bin ajaib ya. Nah ini jadi pertama-tama kita review yang terlebih dahulu. Jadi ini mirip umbi cilembu madu sesuai dari keturunannya, bapaknya cilembu madu gitu ya. Di sini aku berharap genetiknya, karena ini umbi cilembu itu kan identik si daunnya itu terlalu rimbun dan bejibun ya teman-teman semua. Apakah ini genetik baru? Teman-teman semua ada yang nanya, ini pakai genetik baru, ini varietas baru. Oke, mari kita senderkan dengan umbi cilembu madu yang hijau. Nah ini dia umbi cilembu dan hijau, dan ini adalah umbi cilembu yang aku kembangkan ya teman-teman semua. Nah oke, yang kedua ini cilembu merah, dan ini cilembu hijau. Bisa diperlihatkan dan bisa dilihat dan disaksikan bagaimana perbedaannya. Oke, ini benar-benar varietas baru guys, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Kata aku ya, kemarin aku satu kali penyilangan dapat 4 varietas ya teman-teman semua. Oke, yang kedua ini sama di umur 59 hari. Pokoknya kemarin ngikuti aku dari part 1 part 2, bukan part ya, dari awal penyilangan sampai penanaman dari biji sampai tumbuh dan sampai segede gini gitu ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua bisa paham ya dengan apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan varietas baru ini. Nah berlanjut ke yang kedua. Nah ini yang kedua, ini kata aku ya, kemarin juga ini beda ya teman-teman semua sama yang ini. Bisa dilihat oke, dari pertama dari pucuk ya. Nah ini pucuknya yang pertama seperti ini. Oke, yang kedua ya dari pucuk. Nah dari pucuk seperti ini. Jadi satu kali penyilangan dapat 4 varietas ya teman-teman semua. Bisa dilihat ini, dan juga dari batangnya ya. Ini untuk batangnya ini berbatang panjang.
Oke, yang kedua ini berbatang pendek. Oke, next lagi ya yang ke itu keempat, langsung keempat ngajeng wae. Nah ini dia yang keempat. Jadi bisa dilihat dari daunnya, bisa disenderkan dengan yang kedua dan ketiga, sangat berbeda. Ini yang kedua senderkan dari pucuk daun. Oke, di yang ketiga senderkan dan dari batangnya juga berbeda ya teman-teman semua. Satu kali penyilangan dapat 4 varietas, satu indukan gitu ya. Satu indukan dapat 4 varietas umbi jalar yang berbeda. Nah, di sini apa dong tujuannya menyilangkan seperti ini? Yaitu tujuannya untuk mendapatkan varietas unggul yang dihasilkan dari benih-benih unggul juga ya teman-teman semua, dari bibit-bibit unggul gitu ya. Kenapa aku ya khususnya gitu ya sebagai peneliti online gitu ya mengambil indukan dari Cilembu Madu, dikarenakan umbi Cilembu Madu ya itu rajanya raja umbi ya, umbi jalar ya teman-teman semua, sampai impor ekspor ke luar negeri tentunya. Nah makanya di sini aku terus mengembangkan dari si Cilembu Madu ini ya teman-teman semua. Oke, aku next lagi ya teman-teman semua dari indukan yang berbeda. Nah ini dia indukan yang berbedanya. Oke. Nah ini dari indukan yang berbeda, teman-teman semua bisa saksikan dan lihat dengan detailing. Oke, kita senderkan lagi dengan Cilembu Madu merah yang berbatang merah, sangat jauh berbeda. Oke, kita senderkan lagi dari Cilembu Madu yang berbatang hijau. Oke, jika kita melihatnya sangat dengan detail ya teman-teman semua akan menyaksikan bahwa ini sangat jauh berbeda, dan ini adalah varietas baru unggulan aku yang akan menjadi suatu cuan-cuan yang apabila didukung dan disupport gitu ya, maka ini akan menjadikan cuan yang begitu hedon ya teman-teman semua. Karena apa sih yang sudah berusaha ya teman-teman semua untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal tentunya ya teman-teman semua. Makanya di sini aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku mendapatkan hasil gitu ya, karunia dari pemberian rezekimu ya Allah. Nah gitu ya teman-teman semua. Nah di samping itu gitu ya, aku juga mudah-mudahan dapat amal jariah ya teman-teman semua dari apa yang aku kerjakan gitu ya. Nah oke, next lagi ya teman-teman semua. Nah ini ke indukan yang sama ini. Indukan yang sama dapat lagi varietas ya teman-teman semua. Jadi karena berhubung kemarin ada yang matoy ya, jadi ini hanya dapat 3 varietas. Nah itu ya teman-teman semua. Ini untuk varietas yang ini, yang pertama ini berbatang merah ya teman-teman semua. Nah entah nantinya bakal seperti apa pas dewasanya ya teman-teman semua. Batangnya merah dengan daun yang seperti ini ya teman-teman semua. Untuk yang pertama dari indukan yang sama gitu, hampir sama ya teman-teman semua. Nah oke, jadi yang ini sama-sama berdaun berceli-celi seperti ini ya, ada kupingnya ya teman-teman semua di pinggir-pinggirnya ya teman-teman semua. Kita sendirkan dengan yang pertama. Nah ini juga sangat jauh berbeda walaupun dari indukan sejenis yang sama ya teman-teman semua. Nah ini juga entah akan seperti apa nantinya ya teman-teman semua. Ya gitu ya teman-teman semua. Ini aku ada 8 varietas unggulan. Dan apabila nanti aku akan kasih tahu ya. Jadi untuk hasil uji coba ini gitu ya, bisa lihat gitu ya setelah 5 bulan kemudian gitu ya. Karena kenapa seperti itu? Dikarenakan harus diuji coba terlebih dahulu sebelum dipasarkan ya teman-teman semua. Apabila teman-teman semua ada yang minat ya, supaya teman-teman semua bisa yang pertama kali mendapatkan varietas unggul gitu ya, teman-teman semua bisa hubungi nomor aku ya teman-teman semua. Deskripsi ya. Untuk bocorannya ini adalah untuk satu varian teman-teman semua bisa didapatkan di harga 1 juta rupiah per
satu varian ya teman-teman semua, tapi ini belum lulus uji coba, tapi ini insya Allah gitu ya diyakini varietas unggul yang telah diuji ya oleh orang lain gitu ya teman-teman semua. Jadi si varietas unggul disilangkan dengan varietas unggul sehingga menghasilkan, mudah-mudahan gitu ya, menghasilkan benih varietas lebih unggul dari ibu bapaknya gitu ya teman-teman semua. Apalagi teman-teman semua pasaran lebih luas ya teman-teman semua, bisa memiliki si madu ini, umbi madu ya, Cilembu gitu ya, Cilembu ya. Si madu umbi Cilembu ya, Cilembu merah dengan varietas baru dan Cilembu hijau dengan varietas baru gitu ya. Kalau ada yang punya uang ya silahkan gitu ya, kalau gak punya uang mah jangan memaksakan, karena aku mah hanya bercanda. Ya gitu teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.